Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di YouTube channel Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia kelas 11 kali ini akan membahas tentang kedatangan Jepang ke Indonesia oleh Ibu Siti Fadilah Hartanti. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya di subscribe, like, share, and comment agar ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Masuknya Jepang ke Indonesia terjadi sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Jepang juga berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina. Kemudian Jepang juga menyerang wilayah Indonesia dengan tujuan mendapatkan cadangan logistik dan juga bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Januari 1942, Jepang berhasil memasuki Indonesia melalui kota Ambon, kemudian disusul daerah Tarakan, Balikpapan, dan Pontianak. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil memperoleh kemenangan dalam Perang Pasifik. Disinilah Jepang makin menunjukkan kemampuannya dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu seperti di Burma dan juga Pulau Wake di Samudra Pasifik. Setelah daerah-daerah luar Jawa berhasil dikuasai oleh Jepang, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Nah, apa yang terjadi kemudian? Blok sekutu yang ada di Hindia Belanda mendirikan atau membuat pasukan Abdakom. Nah, pasukan Abdakom ini terdiri dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan juga Belanda, atau American British Dutch Australian Command yang bermarkas di kota Lembang. Kemudian juga Angkatan Laut Jepang berhasil mengalahkan pasukan gabungan Belanda Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman di Laut Jawa. Nah, disinilah yang dinamakan Pertempuran Laut Jawa. Sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos terus melarikan diri menuju Australia. Sementara itu, Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942 dan pendaratan ini dilaksanakan di 3 tempat seperti di Banten, Indramayu, dan juga Bojonegoro. Nah, ini adalah gambaran atau potret Laksamana Karel Doorman, dan di sebelah kanan ini kita bisa lihat suasana pengeboman Pearl Harbor di Hawaii, Amerika Serikat oleh pasukan Jepang. Slide selanjutnya, pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Kemudian Jepang juga berhasil menguasai kota Buitenzorg atau kota Bogor pada saat ini. Lalu pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, diwakili oleh Jenderal Imamura dan Ten Porten di Kalijati, Subang. Nah, inilah yang akan nantinya dinamakan sebagai Perjanjian Kalijati. Di nomor 11, masyarakat Indonesia merespon dengan sangat baik adanya kedatangan Jepang ke Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh ramalan Jayabaya karena mereka meyakini bahwa akan datang orang-orang bermata sipit dan berkulit kuning langsat yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Belanda atau bangsa Barat. Tapi sayangnya tanpa masyarakat Indonesia ketahui pada saat itu, mereka memasuki babak penjajahan baru, yakni babak penjajahan Jepang. Oke, sekian. Terima kasih. Itu dulu yang dapat kita bahas pada hari ini mengenai kedatangan Jepang di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.